Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alvan Najmi, NIM 4242401082 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Dan rekan saya, Nama saya Muhammad Arif Jalafi dengan NIM 4242401067 dari Prodi TRE C Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari PBL Robot Line. Lanjut ke presentasi kami dari PBL, yaitu dengan makro kami Ririn Humaira MPD. Robot Line Follower. Robot Line Follower adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Robot tersebut dirancang untuk bergerak secara otomatis, mengikuti sebuah jalur garis yang dibuat. Pada rangkaiannya, sendiri terdapat beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, fotodioda, sensor, dan sebagainya. Bagian Robot Line Follower. Driver motor. Driver motor L298N adalah sebuah modul yang seringkali digunakan untuk mengendalikan motor DC. Dengan menggunakan driver motor L298N, kita bisa dengan mudah mengendalikan baik itu kecepatan maupun arah rotasi dua motor sekaligus. Driver motor L298N dirancang menggunakan IC L298 Dual Hatch Bridge. Motor driver berisikan gerbang-gerbang logika yang sudah sangat populer dalam dunia elektronika sebagai pengendali motor. Lalu masuk sensor. Sensor merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mendeteksi jalur yang harus diikuti oleh robot. Berikut adalah skematik driver motor. Komponen pada driver motor. IC L298N. Fungsinya untuk mengontrol arus dan kecepatan motor menggunakan microcontroller. Lalu resistor sebagai menghambat arus pada komponen tertentu. Lalu LED sebagai lampu indikator pada rangkaian driver motor. Lalu IC AMS117 yaitu fungsinya sebagai menurunkan dan menstabilkan tegangan input yang diperlukan oleh rangkaian. Lalu dioda yaitu fungsinya menjaga komponen supaya tidak adanya tegangan balik. Lalu kapasitor yaitu menghilangkan noise atau risk pada tegangan input dan juga sebagai sumber daya untuk menstabilkan tegangan. Lalu pin header sebagai terminal pada rangkaian driver motor. Lanjut, yaitu skematik sensor yang akan dilanjutkan oleh Fikri Alvan Najmi. dengan skematik sensor, lalu lanjut pada komponen pada sensor. Sini komponennya ada TCRT 5000 yang berfungsi sebagai untuk mendeteksi garis pada permukaan. Lanjut dengan resistor yang berfungsi sebagai menghambat arus. Resistor variabel fungsinya untuk melakukan sensitivitas pada TCRT 5000. Lanjut dengan pin header sebagai terminal, IC LM324 sebagai sinyal dari TCRT 5000. Lanjut dengan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada solder, bor PCB, gerinda, PCB polos double layer, dan tenol. Ada proses pengerjaan. Yang pertama ada proses pentransferan layout ke PCB. Yang pertama itu yaitu siapkan baby oil untuk mentransfer layout yang telah dicetak. Yang kedua, basahkan kertas layout tadi dengan baby oil hingga merata. Lalu tempelkan tepat di atas papan PCB dan dilapisi plastik agar kertas tidak rusak saat penggosokan. Dilanjutkan dengan gosok permukaan dengan uang koin. Lalu, jika terasa sudah menempel, buka secara perlahan. Yang kedua ada proses etching. Yang itu, siapkan klorin secukupnya dan lalu panaskan air hingga mendidih. Dilanjutkan dengan campur ferric klorida dengan air yang telah dididihkan tadi. Yang keempat, gunakan baskom plastik untuk merendamnya. Yang kelima, masukkan PCB dan goyang-goyangkan sampai terkelupas. Lalu di sini ada proses pengecekan jalur yang dilakukan dengan menggunakan buzzer multimeter. Lalu ada proses pengeboran yang dilakukan menggunakan bor PCB dengan mata bor 0,8. Berikutnya, proses penyolderan. Proses penyolderan ini menggunakan solder untuk menempelkan komponen pada plat PCB dengan cara menggunakan teknologi yaitu dipanaskan.
Lanjut dengan proses instalasi, yaitu menghubungkan rangkaian driver motor dan sensor dengan kabel jumper. Lalu masuk ke timeline project, yaitu pada minggu pertama 1 sampai ketiga mencari referensi terkait driver motor dan sensor. Lalu masuk ke minggu ketiga sampai minggu ketujuh, yaitu menyusun laporan PBL sampai dasar teori, dan juga menyusun PowerPoint yang berisi penjelasan driver motor dan sensor. Lalu pada UTS, presentasi PowerPoint dengan Manpro. Lanjut dari minggu ke-8 sampai minggu ke-11, kami melakukan desain skematik dan layout PCB. Minggu 11 sampai minggu ke-12, kami menyiapkan BHP, dan dari minggu 10 sampai minggu ke-14, kami melakukan menyusun laporan dan PowerPoint, lalu melakukan pengerjaan proyek terkait PBL dan membuat video presentasi terkait PBL. Lalu minggu ke-15, kami melakukan tahap akhir PBL berupa demo dan presentasi. Sekian presentasi PBL kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.